Assalamualaikum adik-adik. Kenalan dulu yuk. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka kenalanlah. Di sini Ibu PPL SDR UIN Sunan Gunung Jati Bandung akan mengajarkan pelajaran Al-Quran Hadis di bawah bimbingan Bapak Haji Ali. Kita akan bertemu beberapa minggu ke depan. Nah, adik-adik, pelajaran pertama yaitu kita akan membahas mengenai bacaan mad. Adik-adik boleh sambil buka modul Quran Hadis kelas 8-nya. Nah, pelajaran kali ini kita akan membahas 3 bacaan mad. Itu yang pertama mad iwad, yang kedua mad lain, yang ketiga mad arid li sukun. Pada buku LKS di bab pertama, kita akan membahas mengenai hukum bacaan mad. Hukum bacaan mad. Mad itu artinya panjang, ya. Memanjangkan bacaan secara huruf dengan panjang 1 alif atau 2 harokat. Oh iya adik-adik, di sini Ibu memakai buku panduan buku tajwid, tetapi dalam maknanya isinya sama dengan yang ada di LKS. Nah, Ibu memakai buku ini agar mudah dicermati dan di sini ada pengertiannya secara lengkap. Ya, simak baik-baik ya. Nah, adik-adik, huruf mad itu ada 3, ada alif, waw, dan juga iya. Nah, alif, waw, dan iya itu menjadi hukum mad atau dibaca panjang jika huruf berharokat domah setelahnya itu huruf waw sukun. Atau contohnya yaqulu. Yang kedua, jika ada huruf berharokat kasroh dan sesudahnya terdapat huruf ya sukun. Contohnya qila. Dan yang ketiga, jika ada huruf berharokat fathah dan sesudahnya terdapat huruf alif. Contohnya qola. Nah, adik-adik, yang pertama itu ada mad iwad. Mad iwad itu madnya itu artinya panjang, sedangkan iwad itu artinya berganti, diganti tanwin gitu ya. Sedangkan berdasarkan ilmu tajwid, hukum bacaan mad iwad itu jika ada fathah tanwin yang berada pada akhir ayat atau ada tanda wakof yang diwakofkan. Nah, cara membacanya itu tanwin tidak dibunyikan karena mad ini menggantikan bunyi fathah tanwin dibaca 2 harokat. Dan untuk fathah tanwin yang menyerupai huruf ta yang tamarbutoh tidak dibaca mad karena huruf tamarbutoh ini apabila diwakofkan berubah bunyi menjadi huruf h. Contohnya ada pada modul Al-Quran Hadis kelas 8 halaman 8, atau adik-adik bisa buka Al-Qurannya surat Al-Fajr ayat 28 yang berbunyi contoh untuk mad iwad yang taknya tamarbutoh ya. Jadi tamarbutoh diganti suaranya menjadi bacaan huruf H. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kan harusnya itu mardiyatan, karena itu di akhir wakof, di ujung ya. Maka yang harusnya mardiyatan diganti, dibacanya menjadi mardiyah ya, menjadi huruf H. Oke. Nah, mad yang kedua yang akan kita pelajari yaitu mad lain. Adik-adik bisa disebutnya mad lain atau mad lain. Itu bisa cara pembacaannya bisa mad lain atau mad lain ya. Nah, mad lain atau mad lain ini berasal dari kata mad dan lain. Mad itu artinya panjang, sedangkan lain itu artinya lunak. Nah, hukum bacaan mad lain ini yaitu jika ada huruf mad yaitu wawu atau ya yang berharokat sukun, sebelumnya itu berharokat fathah ya. Sebelumnya itu berharokat fathah.
Nih adik-adik bisa lihat di contohnya itu ada beberapa ya. Contohnya bilegoibi. Nah itu cara membacanya dengan menekan suara sehingga pengucapan huruf lin menjadi lunak ya. Ibu contohkan lagi nih yang kedua. Alaikum, ilaika, yadaiha, gitu ya. Jadi hurufnya itu dibaca lin, lunak. Boleh dengan dipanjangkan dengan 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat ya. Nih adik-adik, bacaan yang ketiga itu tentang bacaan mad arid li sukun. Mad arid li sukun itu, mad itu artinya panjang, arid itu tiba-tiba berhenti, li itu artinya karena, sukun itu artinya sukun. Nah, mad arid li sukun itu yaitu bacaan panjang karena ada sukun. Nah ya, bacaan mad arid li sukun itu jika ada huruf mad itu yang ada alif, wawu atau iya berada pada akhir ayat ya, berada pada akhir ayat atau ada tanda wakof atau yang diwakufkan. Nah, cara membaca mad arid li sukun itu ada 3 ya pilihannya. Bisa dengan 3 alif. 1 alif kan 2 harokat. Kalau 3 alif berarti 6 harokat. 6 harokat itu 6 ketukan. Coba hitung adik-adik, ketukannya sampai 6. Tuk, tuk, tuk gitu ya. Itu tanda buat membaca mad arid li sukun yang pertama. Nah, yang kedua itu bisa dengan 2 alif atau 4 harokat, 4 ketukan ya bacaannya. Terus yang ketiga itu adik-adik bisa membacanya dengan panjang 1 alif. 1 alif itu 2 harokat, 2 ketukan ya. Nah, ada beberapa contoh bacaan mad arid li sukun. Nih, adik-adik bisa lihat contohnya yang di sini. Ibu contohkan, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'as-sabirin. Nah, itu yang menjadi mad arid li sukun itu yang di ujungnya ya, yang mendekati yang ada wakofnya sebelum wakof. Mad arid li sukun. Adik-adik bisa membacanya dengan 6 harokat atau 4 harokat atau bisa dengan 2 harokat, tergantung dengan nafas yang adik-adik miliki. Dan yang paling utama itu membaca dengan bacaan 6 harokat ya. Alhamdulillah pembelajaran kali ini telah selesai. Nah, untuk tugasnya, Ibu tugaskan adik-adik untuk mencari contoh dari mad iwad sebanyak 3 kata. Yang kedua, mad lain atau mad lain itu sebanyak 3 kata. Dan yang ketiga, mad arid li sukun sebanyak 3 kata ya. Contohnya yang di luar modul dan di luar contoh yang ibu berikan ya, yang ini adik-adik bisa carinya di Quran. Jadi totalnya ada 9 kata atau 9 contoh yang adik-adik harus tulis ya di kertas lembar, nanti fotokan ke ibu melalui aplikasi WhatsApp ya. Nah adik-adik, sebelum kita tutup pembelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat ya untuk adik-adik dan untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih adik-adik telah menonton tayangan video pembelajaran Quran Hadis pada bab pertama, yaitu tentang bacaan mad. Semoga ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat ke depannya. Adik-adik tetap jaga kesehatan ya. Cuci tangan selalu, pakai masker jika hendak keluar, dan selalu berjaga jarak ya. Semoga dengan kita menerapkan kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan anjuran pemerintah,
virus COVID-19 ini dapat hilang dari Indonesia ini, dari muka bumi ini, dan kita bisa bertatap muka secara langsung seperti sedia kala. Ibu tutup pembelajaran kali ini dengan wassalamualaikum ya. Wassalamualaikum adik-adik.